Jangan skip cerita ini. Kalau lo berani, masuk kamar dan kunci pintu. Ayo kita mulai. Hari ketujuh gue tidur di kamar ini. Kos baru, daerahnya sepi, murah, agak lembab, dan sedikit bau kapur barus. Gue pindah karena butuh sendiri. Gue pikir jauh dari keramaian bakal bantu gue tenang. Tapi sejak malam ketiga ada yang berubah. Gue mulai dengar suara, bukan dari luar, tapi kayak di tengah kepala gue sendiri. Suara perempuan pelan banget, hampir kayak bisikan. Pertama kali muncul di jam 2.13 pagi, tepat saat AC mati sendiri. Suara itu bilang, kunci sekarang sebelum dia masuk. Gue bangun, bingung, tapi ya gue kunci juga. Besoknya suara itu datang lagi. Jangan tidur miring ke kiri. Dia suka dari sisi itu. Dan malam selanjutnya, jangan buka jendela. Nanti ada yang ngeliatin dari luar. Tapi bukannya kayak kamu. Gue mulai parno. Gue pikir ini cuma efek stres. Tapi semua makin kacau setelah satu hal. Temen kos di sebelah kamar juga mendengar suara yang sama. Namanya Sarah. Dia jarang keluar kamar. Tapi malam itu dia ketok pintu kamar gue. Nanti ada yang ngeliatin dari luar. Tapi bukannya kayak kamu. Katanya sembab. Dia bilang, lo juga denger kan suara cewek itu? Yang bisik-bisik malam-malam kayak kenal banget sama isi kepala kita. Gue diem. Gue gak tahu harus takut atau lega, karena gue gak sendirian. Tapi kalimat terakhir yang dia bilang malam itu bikin gue gak bisa tidur sampai pagi. Gue sempet rekam suaranya semalam. Tapi pas gue play ulang, yang ngomong itu bukan suara cewek, tapi suara lo, Nat. Pagi itu gue ketok kamar Sarah, gak ada jawaban. Gue coba lagi, masih gak ada suara. Gue kirain dia tidur, tapi pintu kamarnya gak dikunci. Gue dorong pelan-pelan, sepi, kamar kosong, kasur rapi. Gak ada tanda-tanda orang baru tidur atau pergi buru-buru. Yang bikin bulu kuduk gue naik. Semua barangnya masih di situ. Dompet, casan, sendal, bahkan air minum di gelasnya masih setengah. Gue lapor ke ibu kos, tapi ibu kos malah nyengir aneh. Terus dia bilang, Sarah siapa ya? Di daftar saya kamar itu kosong dari 2 bulan yang lalu. Gue ngerasa leher gue panas. Gue bilang, Bu, saya ngobrol sama dia semalam. Ibu kos cuma nyengir lagi. Lalu sambil masuk ke ruangan, dia bilang pelan, kalau kamu ngerasa kesepian, jangan terlalu percaya sama semua yang kamu lihat atau dengar di sini. Apalagi pas malam-malam. Gue balik ke kamar, deg-degan. Gue buka isi chat di HP. Chat gue sama Sarah hilang. Gue cek galeri, gak ada foto bareng dia. Gue buka voice recorder. Tempat Sarah katanya nyimpen rekaman suara cewek itu. Tapi ada satu file, judulnya Aku Bukan Kamu. Gue play, dan yang gue denger adalah suara gue sendiri. Tapi nadanya bukan gue, teriak, tertawa. Lalu di akhir rekaman kita udah tukeran tempat. Sekarang lo dengerin, besok lo bakal ngilang. Gue lempar HP gue ke cermin, dan gue lihat bayangan gue ngedip lebih duluan daripada gue. Setelah rekaman suara itu, gue udah gak bisa tidur. Gue muterin lagu keras-keras pakai earphone, tapi suara cewek itu tetap nembus masuk pelan, pasti, dan makin jelas. Jangan percaya cermin, jangan percaya tulisan kamu sendiri. Yang nulis itu gue, bukan kamu. Gue bangun jam 3 pagi, kepala berat, tangan dingin. Dan entah kenapa, gue jalan ke tembok belakang kamar. Tembok itu kosong semalam. Sekarang ada tulisan tangan, puluhan, berderet rapi, kayak mantra yang digores pakai spidol merah, dan semuanya pakai tulisan tangan gue. Tulisannya, aku masih di sini. Tubuh ini bukan milik kamu sepenuhnya. Bagi dong sedikit kehidupannya.
Gue mundur, gue panik. Gue ambil spidol, coret semua tulisan itu. Tapi saat gue balik badan, cermin kamar gue penuh tulisan yang sama dari dalam kaca. Bukan di permukaannya, di tengah-tengah tulisan itu. Bayangan gue diem, tapi badan gue bergerak. Gue melotot, gue coba ucapin sesuatu. Tapi bibir gue gak gerak. Tapi bayangan di cermin senyum dan ngomong, kamu boleh tinggal. Tapi gantian ya, sekarang giliran aku yang ngerasain jadi kamu. Besok paginya gue bangun, tapi bukan di kamar kos. Di dalam ruangan putih, dingin, sunyi, dan satu suara dari luar kaca tebal berbisik. Pasien 031 kembali mimpi jadi orang lain lagi semalam. Gue bangun jam 2.47. Kepala berat, mulut kering, dan tangan penuh bekas tinta merah. Gue bangun lihat sekeliling kamar, sepi, tapi bukan kosong. Lo ngerti kan maksud gue? Sepi yang kerasa kayak ada yang lagi nahan napas lo di belakang. Gue turun dari kasur, jalan ke tembok belakang, dan gue ngeliat itu. Puluhan kalimat ditulis dengan tanda tangan gue sendiri. Spidol merah, tulisannya gemetar, gak beraturan, kayak ditulis sambil setengah sadar. Aku di sini, jangan ambil hidup ini sendiri. Giliran gue sekarang. Dia cuman pinjem badan. Gue panik, gue hapus semua, gue gosok pakai air. Tapi tulisan itu gak mau hilang. Gue balik badan, dan tiba-tiba cermin kamar gue penuh embun. Padahal AC mati. Di embun itu juga ada tulisan, pakai jari dari dalam kaca. Aku bukan bayangan, aku tertahan. Gue melotot karena bayangan gue di cermin gak ngikutin gerakan gue. Gue angkat tangan kanan, tapi di cermin angkat tangan kiri. Gue senyum kecil, takut-takut. Bayangan gue senyum lebar, tapi matanya kosong. Dan tiba-tiba bayangan itu ngomong. Dia ngomong pakai suara gue, tapi bibir gue gak gerak. Terima kasih udah rawat tubuh ini. Sekarang giliran aku. Gue kebangun lagi. Atau gue kira gue kebangun karena pas gue buka HP, semua kontak berubah jadi satu nama, yaitu aku. Dan waktu di jam digital berubah-ubah sendiri. Tepat jam 3.31 dan berhenti di situ. Gue lari keluar kamar, tapi lorong kos jadi panjang dan gak ada pintu. Cuma ada satu dinding besar dengan cermin tinggi yang gak bisa gue lewatin. Dan cermin itu ada dua Nadira, satu diem dan satu ngetok-ngetok dari dalam kaca.